Bab 462. Harley Ye Shock. Boom. Gerakan Harley Ye sudah terlambat, kekuatan Rizka Nanming membuat seluruh lorong ruang hampa segera runtuh. Segera, Harley Ye terperangkap di celah ruang hampa. Ketika berhasil keluar dengan susah payah, seluruh tubuh Harley Ye sudah berlumuran darah. Adapun Rizka Nanming, dia sangat kokoh. Dia yang fisiknya sangat kuat, meskipun terjatuh juga, tapi dia setidaknya jauh lebih baik daripada Harley Ye. Bukan aku, jangan kejar aku. Rizka Nanming bergumam tanpa henti, dia terhuyung-huyung dalam kehampaan, melambaikan tangannya dengan panik dan menyerang sekeliling. Seluruh ruang hampa itu dibuat hancur olehnya. Aku benar-benar berhutang padamu dalam kehidupan sebelumnya. Harley Ye memakinya di dalam hati, lalu melompat ke pedang terbangnya. Namun, keberuntungan Harley Ye tampaknya tidak terlalu baik. Begitu dia melompat, dia kebetulan terkena serangan Rizka Nanming. Syuh! Harley Ye langsung terpelanting dan seluruh tubuhnya hampir diledakkan. Dasar wanita gila! Tapi meskipun tidak waras, kekuatannya malah sama sekali tidak berkurang. Harley Ye bangkit dengan sangat kasihan dan mengejarnya lagi. Bukan aku yang mengambilnya, aku tidak melihat apa-apa. Terdengar suara Rizka Nanming bergumam, dia sudah terbang ke pegunungan dengan gila dan melambaikan tangannya dengan panik. Boom, boom, boom. Yang bisa dilihat Harley Ye hanyalah satu persatu gunung dibuat runtuh, sehingga seiring dengan Rizka Nanming terbang ke sana, gunung-gunung pun rata dengan tanah. Ah! Terdengar suara teriakan Rizka Nanming lagi, dia yang sudah benar-benar gila, terus terbang ke utara, seolah-olah dia sedang melarikan diri dan melihat keberadaan yang mengerikan. Sialan! Harley Ye segera mengejarnya. Namun, baru mengejarnya beberapa ratus meter, Rizka Nanming yang berada di depannya, berbelok tajam, dia berbalik dan ingin terbang ke selatan lagi, kecepatannya sangat cepat, seperti cahaya ilahi. Sialan, kamu benar-benar tak terduga. Harley Ye ditabrak dan terpental. Ah! Rizka Nanming masih berteriak ketakutan. Selain itu, seperti yang dikatakan Harley Ye, gerakannya tak terduga. Dia terbang ke selatan sejauh puluhan mil, berbelok tajam ke barat dan terbang puluhan mil ke barat, lalu berbalik lagi ke arah timur. Di belakangnya, Harley Ye benar-benar sudah tak berdaya. Rizka Nanming berlari ke mana-mana, dia juga mengejarnya kemana-mana. Dengan demikian, malam yang sunyi menjadi cukup ribut karena mereka. Kamu ini benar-benar menyebalkan. Kecepatanmu cepat sekali. Harley Ye merasa kesal, dia seperti dibakar api kemarahan, kecepatannya menjadi sangat cepat, seperti pelangi ilahi. Namun tak berdaya, Rizka Nanming berada di alam langit semu dan dia dalam keadaan mengamuk. Meskipun sudah berusaha sebisanya, tapi Harley Ye masih tertinggal jauh di belakang Rizka Nanming. Aku benar-benar tidak percaya. Harley Ye mengomel dalam hati, dia tidak berhenti sedetik pun dan berusaha sebisanya untuk mengejar Rizka Nanming. Sialan, tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, kamu pasti akan kehabisan kekuatan spiritual juga. Aku memiliki 9 tubuh bayangan yang terus-menerus mengeluarkan esensi bumi. Aku memiliki 9 tubuh bayangan yang terus-menerus mengeluarkan kekuatan bintang. Aku tidak percaya tidak bisa mengejarmu. Inilah yang dipikirkan Harley Ye, dan begitu dia berhasil menyusul Rizka Nanming, dia akan menyegel Rizka Nanming di tempat tanpa ragu sedikit pun. Terus seperti ini, 2 jam berlalu, 4 jam berlalu, 6 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jangan buang-buang energimu lagi, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Setelah naga kuno mistik bangun dan melihat Harley Ye masih mengejar Rizka Nanming, dia menguap, dia bukan alam langit semu biasa. Aku benar-benar tidak percaya ini.
Raut wajah Harley Ye tampak sangat kesal. Mungkin Harley Ye tidak tahu, dia sudah mengejar Rizka Nanming dengan kecepatan penuh seperti ini selama 9 hari 9 malam, sudah mengejarnya sejauh puluhan ribu mil. Pada hari ke-10, Rizka Nanming berubah arah lagi. Harley Ye yang telah menduganya sebelumnya, mengubah arah dengan cepat dan langsung membuat jarak mereka berdua menjadi jauh lebih dekat. Tidak, pada saat jaraknya dan Rizka Nanming semakin dekat, Harley Ye segera menyipitkan matanya. Dia menatap ruang 3 meter di belakang Rizka Nanming. Ternyata benar ada sesuatu yang mengejarnya. Tidak heran dia terus berlari. Mata kiri Harley Ye menyempit hingga menjadi sangat kecil. Meskipun jauh, tapi dia samar-samar bisa melihat apa itu. Itu adalah sebuah tangan berdarah yang semu. 5 jarinya terbuka dan meraih ke arah Rizka Nanming, seolah mencoba menangkap Rizka Nanming dan membawanya ke tempat yang menakutkan. Ada beberapa kali, Harley Ye samar-samar bisa melihat tangan itu hendak menangkap Rizka Nanming, tapi Rizka Nanming berhasil menghindar. Tangan siapa itu? Harley Ye mengerutkan kening, membakar esensi darahnya dan berusaha sebisanya meningkatkan kecepatannya 1 tingkat lagi. Bukan aku yang mengambilnya, aku tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, Harley Ye teringat ucapan Rizka Nanming ketika di Gunung Ratusan Ribu. Mungkinkah itu mengejarnya dari Gunung Ratusan Ribu? Harley Ye berkata pada dirinya sendiri. Tidak heran Rizka selalu melihat ke satu arah dengan tatapan ketakutan. Meskipun sebelumnya aku tidak bisa melihatnya, tapi dia sepertinya bisa melihatnya. Kenapa tangan itu ingin menangkapnya? Apakah Rizka Nanming mencuri sesuatu atau apakah dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak dia sentuh? Keberadaan yang menakutkan di Gunung Ratusan Ribu, itulah sebabnya kenapa dia ingin membawa Rizka Nanming kembali. Keraguan di hatinya tiba-tiba membuat Harley Ye mempercepat kecepatannya lagi. Melalui mata keabadian, dia bisa dengan jelas melihat tangan berdarah itu. Tidak peduli apa itu, tangan itu harus dilenyapkan. Harley Ye bergumam, semua ini sangat aneh, membuatnya merinding bahkan Rizka Nanming pun ketakutan hingga menjadi gila. Ini membuat Harley Ye merasa tidak aman. Tiba-tiba Harley Ye menatap tangan itu dengan serius. Kekuatan pupil mata berkumpul dengan cepat. Teknik terlarang keabadian juga sudah siap. Selama jarak semakin dekat, dia akan menggunakan Amaterasu dengan tanpa ragu. Tunggu. Pada saat ini, suara naga kuno mistik terdengar di benak Harley Ye. Apakah kamu ingin menghentikanku menggunakan Amaterasu? Harley Ye bertanya sambil menatap tangan itu. Bukan. Naga kuno mistik berkata dengan acuh tak acuh. Dia juga menatap 9 tubuh bayangan Harley Ye dengan mata menyipit, seolah dia bisa melihat semua yang ada di sana melalui tubuh bayangan yang terhubung dengan tubuh asli. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Rizka Nanming. Boom, apakah kamu yakin bahwa itu adalah Rizka Nanming? Tiba-tiba perkataan naga kuno mistik membuat Harley Ye sedikit bingung. Dia bilang dia adalah putri dari Raja Suan, dia seharusnya tidak berbohong padaku, bukan? Yang aku maksud bukan ini. Kata-kata naga kuno mistik penuh dengan makna mendalam. Maksudku Rizka Nanming yang memasuki Gunung Ratusan Ribu bersamamu dengan Rizka Nanming yang keluar dari Gunung Ratusan Ribu bersamamu. Apakah mereka adalah orang yang sama? Bagaimana mungkin bukan orang yang sama? Harley Ye menjawab dengan terkejut, mungkinkah aku salah mengenalnya? Sekarang sepertinya hal itu bukan tidak mungkin. Kata-kata naga kuno mistik membuat Harley Ye tercengang. Mungkin, kamu bisa berpikir begini, Rizka Nanming yang kamu kejar sekarang memang dari Gunung Ratusan Ribu. Karena kamu mengeluarkannya, jadi ada sesuatu dari Gunung Ratusan Ribu yang ingin menangkapnya kembali. Kata naga kuno mistik lagi.
Tunggu. Harley Ye sedikit bingung, apa maksudmu dia memang dari gunung ratusan ribu? Apakah kamu tidak menyadarinya? Dia adalah seseorang yang sudah mati. Kata-kata naga kuno mistik hampir membuat Harley Ye terjatuh dari ruang hampa. Tidak mungkin, dia jelas-jelas. Dia tidak memiliki jiwa kehidupan. Naga kuno mistik mengucapkan kata yang sangat asing bagi Harley Ye. Apa itu jiwa kehidupan? Setiap orang yang lahir, termasuk para kultivator atau manusia awam, selain 3 jiwa dan 7 roh, ada jiwa kehidupan. Jiwa kehidupan akan menemani kehidupan manusia, itu sesuai dengan bintang kehidupan ilusi. Mereka yang memiliki jiwa kehidupan adalah orang yang masih hidup. Kalau tidak ada jiwa kehidupan, maka itu adalah orang yang sudah mati. Bersambung. Bab 463. Serangan konyol. Bagaimana mungkin dia sudah mati? Harley Ye tampak tak percaya. Kamu menipuku, bukan? Menghadapi keraguan Harley Ye, naga kuno mistik merenung cukup lama. Setelah itu dia berkata, aku hanya bisa mengatakan bahwa Rizka Nanming yang kamu kejar sekarang adalah orang yang sudah mati. Adapun Rizka Nanming yang asli mungkin masih berada di gunung ratusan ribu, atau ada kemungkinan dia juga sudah mati. Perkataanmu ini terlalu sulit dipercaya. Kenapa sebelumnya ketika kamu pertama kali melihatnya kamu tidak mengatakannya? Karena saat itu dia masih hidup, kata naga kuno mistik dengan santai. Saat itu dia masih memiliki jiwa kehidupan, tapi saat ini dia tidak memiliki jiwa kehidupan lagi. Apa yang kamu katakan ini terlalu konyol, aku masih tidak percaya. Mata Harley Ye tertuju pada Rizka Nanming yang terus melarikan diri di depannya. Setelah aku berhasil menyusulnya, aku akan memastikannya. Aku sarankan agar kamu berhenti mengejarnya. Hati-hati dengan tangan yang berdarah itu, dia juga akan membawamu kembali ke gunung ratusan ribu. Apakah kamu pikir Amaterasuku main-main? Harley Ye mencibir, darahnya sekali lagi menyala seperti bara api, dia seperti cahaya ilahi dan mulai mengejar. Bung, bisakah jangan berbuat konyol? Naga kuno mistik menegurnya, apa hubungan kamu dengan Rizka Nanming itu? Apakah hanya untuk ini, kamu harus menyia-nyiakan elemen usia untuk melakukan teknik terlarang keabadian ini? Setidaknya aku ingin mencari tahu kebenarannya. Karakter keras kepala Harley Ye muncul lagi, aku benci perasaan tidak jelas seperti ini. Ketertarikanku pada gunung ratusan ribu telah naik ke tingkat ekstrim. Jangan konyol, naga kuno mistik berseru, bahkan Rizka Nanming pun masuk jebakan, bukankah kamu ini sama saja dengan cari masalah? Aku enggan menyerah, kata Harley Ye. Dia sekali lagi membakar esensi darah dan jaraknya dengan Rizka Nanming langsung diperpendek beberapa ratus meter. Di depan, tangan itu dan Rizka Nanming sudah berkejar-kejaran hingga masuk ke pegunungan. Boom, bumem. Tak lama kemudian, suara ledakan terus terdengar di pegunungan. Pada saat Harley Ye bergegas masuk, belasan gunung besar telah runtuh. Harley Ye melihat tangan yang berlumuran darah itu lagi, itu masih terlihat semu, kadang muncul kadang hilang, setiap kali Rizka Nanming menyerang, itu tidak bisa mengenainya. Biarkan aku yang melakukannya. Harley Ye bergegas maju seperti harimau ganas, mata keabadiannya sudah membidik tangan yang berlumuran darah itu. Namun, sebelum Harley Ye mengeluarkan teknik terlarang keabadian, Rizka Nanming yang menggila terus melambaikan tangannya dan serangannya terbang ke arah Harley Ye. Sialan! Harley Ye langsung terkena pukulannya, dia terpental dan terbang jauh seperti bintang jatuh. Mungkin, Rizka Nanming tidak sengaja melakukannya. Begitu dia meluncurkan serangan, siapa sangka Harley Ye dengan bodohnya maju sehingga terkena serangan. Biur!
Setelah beberapa waktu, terdengar suara Harley Ye jatuh ke dalam air, bisa dilihat betapa kuatnya serangan Rizka Nanming. Uek, uek. Setelah muncul dari air, Harley Ye memuntahkan beberapa darah. Tepat ketika Harley Ye hendak bangun dan mengejar lagi, dia menyadari bahwa ada kepala lain yang muncul dari air, itu adalah seorang gadis. Untuk beberapa saat, mereka saling bertatapan dan terdiam sejenak. Ah! Tak lama kemudian, suara teriakan yang keras terdengar. Ini kebetulan, ini benar-benar hanya kebetulan. Harley Ye menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan berlari keluar dari sana. Dia mengejar ke arah Rizka Nanming tanpa menoleh ke belakang. Aku akan membunuhmu. Di belakangnya, terdengar suara teriakan lagi. Gadis itu sudah bergegas keluar dari danau dan mengejarnya dengan pedang pembunuh. Di depan, kecepatan Harley Ye sangat cepat, tidak tahu apakah itu untuk menghindari pengejaran wanita itu atau demi mengejar Rizka Nanming. Namun, ketika Harley Ye tiba di pegunungan itu, batang hidung Rizka Nanming sudah tidak terlihat, seluruh gunung juga sudah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Sialan! Harley Ye mengomel dalam hati, dia melihat sekeliling, berharap menemukan petunjuk, tapi dia tidak menemukan apapun. Padahal tidak lama, larinya terlalu cepat, bukan? Harley Ye mengejar ke satu arah hingga belasan mil, tapi tidak menemukan jejak Rizka Nanming. Kamu benar-benar hebat. Harley Ye duduk di tanah. Dia sudah mengejar selama 9 hari 9 malam, tapi pada akhirnya kehilangan jejaknya. Dasar bajingan, serahkan nyawamu. Tepat ketika Harley Ye sedang mengomel, seorang gadis berpakaian hijau sudah datang dengan memegang pedang pembunuh. Wajahnya tampak sangat dingin, matanya yang indah memancarkan kemarahan. Salah paham, itu semua hanya salah paham. Harley Ye tersenyum malu dan sedikit panik, dia berbalik dan kabur. Berhenti. Setelah melihat Harley Ye hendak melarikan diri, gadis berpakaian hijau itu segera mengejarnya dengan pedang terbang. Keduanya saling berkejar-kejaran, membuat ruang hampa menjadi tidak sunyi. Sialan, aku tidak melihat apa-apa. Harley Ye yang sedang melarikan diri di depan, terkadang menoleh dan mengomel. Kamu masih berani mengatakan tidak melihat apa-apa. Gadis berpakaian hijau itu dibuat marah sampai wajahnya memerah. Hanya sedikit saja. Cepat berhenti. Entah berapa lama kemudian, Harley Ye akhirnya berlari dengan sangat cepat dan menyelinap ke sebuah kota kuno yang megah. Kakek, tangkap pria itu. Gadis berpakaian hijau itu juga ikut terbang sampai ke kota kuno. Dilihat dari sikapnya, dia seharusnya merupakan orang dari kota kuno ini. Begitu dia masuk, dia memanggil kakeknya untuk datang membantu. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di kota kuno. Kemudian, setelah itu, Harley Ye diundang ke sebuah mansion besar. Tidak, dia diikat dan dibawa ke sebuah mansion besar. Ruangan tersebut penuh dengan orang. Harley Ye dikelilingi oleh orang dan ditatap seperti sedang menonton pertunjukan topeng monyet. Hehehe. Setelah melihat orang-orang sekitar, Harley Ye langsung takut. Dia tersenyum masam. Ini salah paham, ini semua salah paham. Ini sungguh kesalahpahaman dan benar-benar merupakan suatu kebetulan. Selain itu, Harley Ye juga hanya melihat sedikit. Dia hanya melihat 2 roti kukus yang berair. Dan yang paling disesalkan Harley Ye adalah kota kuno yang dia masuki adalah wilayah gadis berpakaian hijau itu. 3 orang yang berada di alam Kong Ming tingkat ke-9 dan belasan orang yang berada di alam Kong Ming surga ke-8 memukulinya. Harley Ye merasa sangat heran, apakah istana Haus Darah mendominasi bagian utara dinasti Dacu? Dari mana datangnya kekuatan yang begitu menakutkan ini? Sebelumnya keluarga bangsawan Sekte Langit, kemudian kota kuno Tianlong, sekarang bahkan yang bernama kota kuno Chungqiu ini ternyata juga ada begitu banyak kultivator hebat.
Dinasti Dacu benar-benar memiliki banyak orang berbakat yang tak diketahui. Meskipun terikat, Harley masih sempat mengeluh. Desti, sebenarnya apa yang terjadi? Sekelompok orang tua itu melirik Harley, kemudian semuanya melirik ke gadis berpakaian hijau itu secara bersamaan. Gadis itu adalah putri keluarga Su dari kota kuno Chungqiu, namanya Desti Su. Desti Su ingin mengatakannya, tapi ketika kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, dia menelannya lagi, wajahnya segera memerah. Dia merasa berdiri di depan Harley seperti tidak mengenakan pakaian. Dia kenapa? Sekelompok orang tua masih menatap Desti Su. Karena ditatap orang sekelompok orang tua itu, wajah Desti Su menjadi lebih merah lagi. Dia tergagap-gagap dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah mau mengatakan bahwa cucu kesayangan kalian sudah dilihat habis oleh orang ini? Entah apakah karena malu atau marah, Desti Su langsung melemparkan pedangnya ke bahu Harley. Semuanya bisa diselesaikan baik-baik. Harley tersenyum masam. Aku tidak melihat apa-apa. Kamu masih berani mengatakannya, kamu. Sebelum Desti Su selesai bicara, sebuah tubuh yang berlumuran darah terbang masuk ke mansion keluarga Su. Adik ketiga. Tiba-tiba, sekelompok orang tua bergegas keluar, bahkan Desti Su juga ikut berlari keluar. Tak lama kemudian, pria parubaya berjubah ungu yang berlumuran darah dibawa masuk ke ruang utama. Dia sudah pingsan dan terluka parah. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka, yang paling menakutkan adalah bagian dadanya, beberapa tulang rusuknya patah. Segera, sekelompok orang tua itu mengelilingi pria parubaya berjubah ungu itu dan mereka mentransfer kekuatan spiritual untuknya. Segera, pria parubaya berjubah ungu itu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung pucat pasi dan auranya juga menjadi sangat tidak stabil, terkadang melemah dan darah terus keluar dari mulutnya. Paman ketiga, gadis berpakaian hijau yang bernama Desti Su itu terkejut hingga wajahnya memucat. Pada saat ini, dia tidak sempat lagi memikirkan Harley yang terikat. Sialan, dia menderita cedera teknik, teriak salah satu orang tua dengan getir. Kalimat ini membuat ekspresi semua orang yang hadir di ruangan itu tiba-tiba berubah. Cedera teknik, mata Harley berbinar. Aku sudah bilang, keberuntunganku tidak buruk. Bersambung.